Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Tasih urip sedaya nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini kita semuanya hadir di majelis yang sangat mulia ini, di masjid yang mulia ini. Kita nggak hanya hidup Bapak Ibu, kita nggak hanya hidup, tapi kita juga sehat. Sehat ini sehat niku penting apa penting banget? Penting banget. Kalau kita nggak sehat, nggak mungkin kita bisa berada di masjid nih. Leres nggih? Kalau kita nggak sehat, nggak mungkin kita setiap hari bisa beraktivitas. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa berpuasa dengan baik? Ya, kita hidup, iya, kita sehat, iya, dan kita juga dianugerahi iman. Ini yang mahal lagi ini. Banyak orang di luar sana sehat, tapi nggak ke masjid, ya, masih mancal kemul. Ya. Mungkin ya di kompleks kita ada, apalagi di kompleks saya. Sehat iya, nggak ke masjid. Sehat iya, nggak puasa. Nah, kita sehat, ke masjid, puasa, dan ini adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Nggak bisa diuangkan, nggak bisa diuangkan. Mahal sekali. Makanya Allah bolak-balik mengingatkan kita. Ya, kalau kita itu sering mentadaburi ayatnya, kita semuanya saya yakin hafal. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu mau menghitung-hitung nikmatku, gak bisa. La tuhsuha, gak bisa, saking banyaknya. Coba, siapa yang hari ini bisa menghitung betapa mahal, banyak nikmat Allah itu? Mulai bangun tidur, ya Allah si urip, si sambaan. Ya Allah, mungkin ada tetangga kita ya yang di rumah sakit harus mau amban harus pakai tabung atau disemprot oksigen. Nah, Masya Allah. Ini bolak-balik saya selalu merefresh kembali bahwa dalam 24 jam saya pernah nanya seorang dokter spesialis, nafas kita itu kalau dikonversi ke uang, saya punya datanya diberi oleh beliau, itu dalam satu bulan kalau dikonversi ke uang, ambaan tak nih loh, itu kalau dikonversi ke uang satu bulan nilainya 5,6 miliar. Pengumuman 5,6 miliar ambaan tok. Nah, pengumuman ambaan tok itu ada rinciannya. Oksigennya per liter sekian, kemudian nitrogen yang kita hirup setiap hari itu per liter sekian. Di total satu bulan itu 5,6 miliar. Di sini kalau nggak salah pernah saya sharingkan datanya itu. Maka kalau kita tahu data itu, kemudian setiap hari masih ketemu temennya, ketemu saudaranya, ketemu anaknya, itu sambatan ya, ngeluh hai. Nah, itu jaluk di jewer nih kubah. Oh, sambatan ya. Makanya di masjid ini kalau perlu itu ada tulisan napa niku huruf S dicoret ngeten niku. Bawahnya ditulis dilarang sambat. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita menikmati Ramadan ini dengan penuh cinta.
Makanya nek cinta-cinta nih masih bapak-bapak nggih seneng nggih. Masih ampun sepuh-sepuh nek cinta-cintaan itu seneng rata-rata. Nah, jamaah sekalian, saya yakin semuanya juga sudah hafal. Ada satu ayat surat kedua 183, bunyinya apa? Nah, goal dari puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir semua ustadz baca. Pagi ini mohon izin saya mau mencoba memberikan dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang psikologi maupun dari sudut pandang sains, supaya kita makin kaya perspektif ya, makin banyak sudut pandang seperti itu. Ibu-ibu masih bisa ngikuti Bu? Nah, saya khawatir kok kita khusuk kabeh tibake turu. Nah, ayat ini jamaah sekalian, ayat ini kalau kita baca dari banyak tafsir gitu ya, maka goal besar dari ayat ini adalah Allah pengen hambanya ini ending setelah kita mengikuti pelatihan ini itu meraih predikat yang namanya takwa. Nah, kita nggak boleh hanya sekedar tahu tulisan takwa sebagai takwa. Nah, ini harus dibedah dari banyak sudut pandang. Ya. Dan why? Mengapa Allah menyuruh kita puasa? Nah, jadi kan mesti paham sejarah puasa itu seperti apa. Tapi hari ini kita akan tidak akan bahas itu. Nah, di sini pengantar ayatnya aja sudah sangat Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang merasa di dalam dirimu ada iman. Di sini Allah tidak membedakan bah imannya itu lemah, sing jarang-jarang sholat, tapi masih ada iman, dipanggil oleh Allah. Hei, kemudian imannya menengah lumayan bagus, ayo sini. Sampai yang imannya paling bagus, ayo sini. Dipanggil semuanya Pak, dipanggil jauh dekat. Kemudian yang masih lemah, masih belajaran maupun yang sudah bagus, semuanya dipanggil. Ini bukti cintanya Allah, gak membedakan siapa yang sudah bagus, imannya yang sudah level kiai atau level wali, atau iman yang biasa saja seperti kita. Tapi insya Allah Ramadan ini akan membuat iman kita meningkat semuanya. Amin, amin. Nah, di sini Allah mengajak orang-orang yang di dalam dirinya masih ada iman, meskipun lemah, menengah atau kuat, ayo berpuasa. Berpuasa, poso. Sudah ada contohnya dulu, umat-umat sebelum kita, mereka juga berpuasa. Bahkan sebelum ayat ini turun di bulan Syaban, sebelum ayat ini turun mereka mengatakan, loh, orang Islam itu kok ikut puasa? Itu mereka itu mencontoh puasa kita. Enggak bisa, kata orang-orang zaman dulu. Kemudian turunlah ayat ini, bahwa puasa kita itu jauh lebih hebat. Dan inilah salah satu bukti cintanya Allah pada kita. Pertanyaan saya yang pertama, sinten jamaah sing teng mriki sing mboten gadah dosa? Enten sing mboten gadah dosa? Mboten enten nggih. Pertanyaannya kalau tambah malih, sinten sing dosane kathah? Oke. Kathah sing ngajeng nggih, pertanyaan kula, sinten sing pengen masuk surga Firdaus? Loh kok kabeh? Niki aneh namanya, aneh. Merasa dosanya banyak, ya, merasa dosanya banyak, tapi pengen masuk surga Firdaus level tertinggi lagi, aneh nih, ya. Padahal surga level itu diperuntukkan untuk orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk Allah. Tapi insya Allah karena ini Ramadan, full fasilitas, full kasih sayang Allah, maka insya Allah kita semuanya nanti bisa berada di sana. Amin, amin, amin aja nggak cukup Pak ya. Nanti kita
Pun amin tok pokoknya. Nah, mari kita lihat bagaimana loving kindness, bagaimana kita menerapkan cinta di Ramadan ini ya. Ini berdasarkan banyak penelitian ya. Ramadan ini akan melahirkan cinta kita pada Allah yang pertama, yang kedua cinta pada Rasulullah, yang ketiga mencintai diri sendiri, yang keempat cinta orang tua, dan yang kelima cinta pada sesama. Ini pelajaran hanya dari satu sudut pandang di Ramadan saja ya. Kita akan bahas satu persatu kalau waktunya cukup, karena biasanya satu semester nih Pak. Yang pertama, cinta pada Allah. Tanda Allah itu mencintai kita, salah satu tanda Allah mencintai kita adalah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 71 dan Muslim nomor hadis 1037. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu sudah mencintai kita, kita itu akan mudah dipahamkan belajar agama. Salah satu bukti kita tuh dimudahkan atau dipahamkan belajar agama ya seperti ini. Habis subuh nggak langsung balik lanjut tidur, mboten. Habis subuh kita tetap ngaji, kita nyari tambahan ilmu, kita akan dimudahkan, dipahamkan oleh agama. Jadi kita masuk frame, kita masuk kategori insya Allah orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Amin. Nanti kita lihat pertanyaannya, kita sudah cinta Allah atau belum ya. Dan bukti cinta Allah pada kita semuanya di bulan Ramadan ini, nah ini sering ditampilkan dari salah satu media, saya langsung copy paste saja ya. Ini beberapa ya, beberapa. Yang lain masih banyak. Semuanya bukti cinta Allah pada kita semuanya. Yang pertama, bulan ini diturunkannya Al-Quran. Ada yang riwayat yang lain mengatakan sebelum bulan puasa. Banyak riwayat ya. Kemudian yang kedua ada malam Lailatul Qadar. Ini saya yakin jenengan semuanya sudah paham ya. Kemudian yang ketiga bulan dengan penuh ampunan. Jadi mengapa kita disuruh berpuasa? Salah satu alasannya adalah supaya kita itu dalam 1 tahun atau 11 bulan selama ini kita itu banyak sekali yang kita makan jadi racun dalam tubuh, jadi toksik. Kemudian dibersihkan, dinetralkan ketika kita berpuasa. Sinten yang ketika berpuasa merasa kambuh penyakitnya? Ada? Ada? Jarang saya melihat, saya belum pernah menemukan. Mungkin ada di tempat lain ya. Karena orang-orang yang saya terapi itu, saya rata-rata ketika membantu orang lain untuk proses terapi itu puasa. Misalnya terapi diabetes atau terapi stroke dan sebagainya. Pokoknya penyakit-penyakit berat, saya membantunya dengan tak suruh puasa dulu. Karena dengan puasa itu mendetok makanan-makanan yang selama ini kita makan, dan itu jadi kristal, perlahan tapi pasti akan didetoks. Biasanya saya bantu dengan puasa dulu. Dulu pernah di challenge di depan banyak tenaga medis seperti itu untuk membantu menurunkan salah satu pasien diabetes, itu gula darahnya sudah 400 ya. 400, kemudian dengan salah satu teknik seperti itu di depan banyak orang beliau mengatakan, kalau salah satu yang jenengan lakukan itu bekerja, terbukti, proven, maka kami semua akan belajar. Ya alhamdulillah, akhirnya salah satu pasien ini kami bantu, kemudian kami tenangkan dulu, kemudian sedikit terapinya itu ya nggak ada terapi lain terbaik, Allah, sambil beberapa titik kami sentuh seperti itu. Alhamdulillah, kemudian diukur gula darahnya, ternyata turun Pak, turunnya 50%, turun, alhamdulillah. Dan kemudian banyak tenaga medis yang belajar satu teknik ini. Jadi puasa ini luar biasa. Makanya ini hadisnya juga sangat masyhur ya, man somaro madona imanan
Nah, hafal semua kan? Kalau siang hari jenengan itu berpotensi ada kesalahan, ada kekhilafan, melakukan perbuatan yang tidak disengaja, kemudian langsung istighfar saat itu diampuni seketika. Nah, ini hebatnya puasa, Pak, yang tidak ditemukan di bulan yang lain. Siang hari man soma, kalau malam hari man koma. Bedanya so sama ko, bedanya kutok. Kalau malam hari meskipun posisi tidak berpuasa, jenengan melakukan kesalahan sengaja, atau kalau sengaja ya jangan nggih. Wis ketok salah dilakoni. Yang kecil atau menengah. Kalau dosa besar itu ya dosa yang harus butuh proses ya. Nah, ketika saat itu jenengan istighfar, menyadari seketika diampuni. Kalau siang man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau malam hari man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, bedanya so sama ko. So itu di siang hari, ko di malam hari. Diampuni, Pak, seketika. Itu hebatnya Ramadan, bukti cinta Allah sama kita. Masya Allah. Kemudian yang keempat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Sinten sing sering mendengar hadis ini? Wah, jare setan itu dibelenggu. Lah kok aku kepengin ngamuk ae. Ketemu Pak Irianto itu sepertinya saya ada hubungan emosional. Maksudnya ketika deket kok pengennya emosi aja. Jadi ini apa ya? Ini harus dipahami, ini metafor. Ini kiasan. Artinya kalau puasa kita itu benar, kalau puasa itu sesuai rule yang benar-benar dicontohkan, yang dikehendaki Allah, ya potensinya memang setan nggak mau mendekat. Setan nggak mau mendekati orang-orang yang berpuasa dengan benar. Makanya dia seperti terbelenggu ketika ketemu orang yang berpuasanya dengan betul. Nah, tapi kalau kita puasanya itu kurang betul, artinya dari niat saja sudah salah. Ya Allah, niat melok puasa Ramadan mudah-mudahan tambah langsing. Hari ke-30 berat badan saya turun 10 kilo ya Allah. Nah, ini yang apa namanya, yang tidak mendapat kiasan, kata kiasan atau metafor dari hadis ini. Oh, setan gampang sekali mengganggu ini. Atau misalnya niatnya kurang tepat, bahwa puasa ini adalah undangan dari Allah kepada kita semuanya, mau imannya lemah, menengah atau kuat, yang namanya diundang Gusti Allah. Kalau di situ tidak muncul rasa seneng, kalau di situ tidak muncul rasa bahagia, kalau di situ tidak muncul rasa cinta, maka puasanya rata-rata ya ngikuti wae, wis pokoke poso, buka ya buka, tarawih ya tarawih. Itu masih mending daripada wis pokoke poso tapi tetap ngamuk ae. Enten atiange. Dugi ya sing pundi? Ngen tak terapine ben waras. Ngamuk ya, poso-poso gula darah naik, tensi naik lah, ajur. Nah, kemudian bukti cinta Allah kepada kita semuanya, bahwa puasa ini akan semakin mendekatkan diri kita padanya. Sinten sing ketika puasa menantikan saat-saat berbuka puasa? Enten? Wah, sedoyo nggih. Sedoyo. Karena apa, Pak? The secret of buka puasa, rahasia besar di balik buka puasa itu ada doa. Nah, ini kisah kadang-kadang itu ketika sudah terdengar Allahu Akbar, kita langsung ngambil nyap buka puasa, kemudian ada yang baca doa Allahumma lakasumtu, kemudian ada yang baca buka apa satunya itu, nah langsung baca itu.
tanpa atau nggak sempat berdoa. Nah ini kedua doa tadi itu masyhur, tetapi itu konteksnya pernyataan, pengumuman pernyataan. Yang satu, ya Allah, Engkau suruh puasa, saya puasa. Engkau suruh berbuka, saya berbuka, ya Allah. Yang satu, ya Allah, Engkau suruh hamba itu melakukan ini semuanya, saya lakukan dengan sepenuh hati, ya Allah. Telah hilang rasa dahaga ini, ya Allah. Nah, itu kan pernyataan kebersyukuran kita. Nah, jangan lupa setelah itu doa, Pak. Doa. Mana gak dongo? Karena ini saat-saat mustajabah. Selipkanlah doa setelah bacaan yang tadi itu. Nah, jenengan pengen apa nih doa nih? Contoh nih, ya Allah, utang gak lunas-lunas ya Allah. Boleh? Ya boleh mawon, boleh. Tapi ya Allah, kamu boleh rezeki saem ya Allah. Ini kita rada kedonya namanya nggih. Nggih, mboten napa-napa kalau bisnisnya besar, boleh. Boleh. Jadi, ketika berbuka puasa, rahasia besar berbuka puasa itu setelah kita membaca doa yang tadi, jangan lupa diselipin doa terbaik kita. Jangan langsung glek. Kolok, sego goreng, nabasari, ajar kabeh. Lupa berdoa. Nah, ini ada rahasia besarnya, Pak. Nah, banyak sekali keistimewaan atau keajaiban-keajaiban yang sudah disiapkan Allah untuk kita semuanya, bukti cinta Allah pada kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menyambut cinta Allah itu? Bagaimana kita berusaha menyambut? Kalau Allah sudah ngirimkan undangan pada kita, kita nyambutnya seperti apa? Nah, ini dia ya. Apakah kita benar sudah mencintai Allah? Di surat Al-Anfal dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang ketika disebut nama Allah ada getaran dalam diri kita. Jenengan kiding pun ngoten apa dereng, Pak? Bu. Kalau Allah disebut, Allah memanggil, ada getaran dalam diri kita. Pun ngoten? Getaran itu maksudnya ada merinding, bukan digetar-getarkan ngeten, ya. Contoh ketika nanti duhur memanggil Allahu Akbar, apakah kita itu ada getaran? Ya Allah, alhamdulillah sudah dipanggil lagi. Asar manggil Allahu Akbar, apakah kita ada getaran ketika Allah itu memanggil dengan panggilan terindah sepanjang sejarah? Adzan. Kalau kita ketika Allah sudah mengundang itu, kemudian ada getaran, ya Allah senengnya, ya Allah mau ngadep. Jenengan diundang Bu Khofifah niku seneng apa seneng, Pak? Seneng. Jenengan diundang Prof Mukti Ali, ketua Sekjen ya. Sekjen PW seneng. Kami waktu satu forum itu ya seneng, Pak, seneng. Nah, ketemu beliau aja seneng. Kenapa kita masih sulit untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa senang ketika diundang Allah? Nah, ini. Kalau belum, nah kita butuh introspeksi. Ya Allah, kenapa saya kok biasa aja ya mendengar adzan? Ya Allah, kenapa saya biasa aja ya ketika Al-Quran dibacakan? Ya Allah, kenapa kok saya masih biasa aja ya ketika ada anak hafalin Quran, tahfidz, setoran ayat? Saya kok biasa aja ya Allah. Ya Allah, langsung introspeksi, langsung mohon bimbingan. Ya Allah, bimbing hamba, ya Allah, bimbing dan mohon, dan hamba mohon bimbinganmu serta keridhaanmu ya Allah. Pak. Karena kalau ini jarang disadari, wah, kita akan terus seperti itu. Tidak ada hal terbaik selain bimbingan Allah, berdoalah agar dibimbing. Jadi nanti kita lihat duhurnya, Pak, ini kan hari libur, Sabtu, Minggu besok. Duhurnya apakah sepenuh subuhnya? Nah, duhur, asar apakah sepenuh, maghrib, isya? Nah, nanti ukurannya di sana. Itu apakah Allah getarkan diri kita, atau kita yang merasa mendengar tapi biasa aja, masih jam 12, alah masih nanti aja jam 1, nanti aja jam 2. Nah,
Itu artinya kita belum menyambut panggilan Allah dengan penuh cinta itu. Dan ada rahasia besar di sana, ada rahasia besar. Hebatnya Ramadan itu Pak, yang sunnah itu dinaikkan Al-Quran jadi wajib. Pertanyaan saya, sholat sunnah rawatib itu berapa rakaat? Berapa? Ya, 12. Sinten sing sudah melakukannya? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah duhur. Kalau 4 rakaat, aduh waktunya agak kemepet nih, 2 rakaat boleh. Dan At-Tirmidzi 417, kemudian An-Nasai 1794 menjelaskan siapa yang melakukan rawatib 12 rakaat. Kalau berat karena waktunya mepet dengan jamaah misalnya 10 rakaat, akan dibangunkan rumah di surga. Loh Pak, jenengan bisa mengkapling, jenengan bisa pesen ketika kita masih di dunia. Jenengan punya rumah di GIS ini, rumahnya alhamdulillah bagus. Kemudian jenengan juga sudah punya kaplingan di sana, Masya Allah. Dan ini ketika kita mulai pesen start from Ramadan, Masya Allah Pak. Tapi jangan lupa, ya Allah mohon dibimbing. Karena kalau nggak dibimbing itu Pak, waktunya, oh ini sebentar lagi mau qomat, ya sudah berangkat ke masjid, sehingga tidak melakukan sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang nempel pada sholat wajib. Eman ya, karena kita sudah disiapin kapling di surga. Nah, itu ibadah andalan ya, ibadah andalan. Nah, jamaah sekalian, jadi salah satu ukuran sederhananya ketika misalnya kita itu pengen menunjukkan cinta kita pada Allah, minimal start from niatnya kita perbaharui. Ya Allah, hanya mohon bimbingan supaya dibimbing dan mohon keridhaannya. Supaya apa? La'alakum tatakun, kita minimal bisa merasakannya. Syukur bisa benar-benar ngeblended di sana. Karena la'alakum tatakun itu syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau kita sudah masuk di sana, Masya Allah, okay? Jadi indikatornya minimal nanti kita lihat ketika duhur, kemudian seberapa sering jenengan itu berinteraksi sama Al-Quran, kemudian seberapa sering jenengan itu berinfak ketika di Ramadan ini, dan tariklah keajaiban-keajaiban dalam bulan Ramadan ini dengan melakukan banyak sekali kebaikan. Ya. Kemudian, ini ada cerita nyata Pak, mahasiswa Indonesia di Al-Azhar sama profesornya. Saking pengen menunjukkan cintanya, pengen melihat warga sana itu menunjukkan cintanya pada Allah seperti apa sih. Nah, profesor ini ngajak mahasiswanya Pak, misalnya Andi misalnya namanya, Mas Andi ikut aku yuk. Kemana Prof? Situ tuh ada musola kecil. Kalau di sana namanya kan semuanya masjid Pak, musola namanya masjid, nggak ada istilah musola, meskipun meski kecil namanya masjid. Sholat tarawih di sana, ini lagi viral ceritanya. Jadi nanti cari. Sholatlah di musola itu. Kemudian ketika sholat di musola itu didengerin, ini kata profesornya, di sini imamnya masih muda dan bacaannya bagus-bagus seperti imam kita tadi itu. Wah bener, mahasiswa ini ngikuti Pak sholat. Wah Masya Allah bacaannya Al-Baqarah selesai, dikira mau ruku, ternyata lanjut Pak. Kemudian Ali Imran selesai, dikira mau ruku, ternyata lanjut Pak. Waduh, gak kuat ini. Sampai dalam dalam satu rakaat itu diselesaikan. Di sana juga 4 kali sholat. Satu malam itu diselesaikan 30 juz. Berarti dibagi 4. Kemudian pemuda ini bertanya pada Syekh, salah satu penduduk yang ada di situ, ditanya, Syekh, jenengan sudah tua, jenengan kok kuat berdiri selama ini Syekh? Kemudian beliau mengatakan,
ini bukan soal kuat berdiri atau tidak. Loh, apa sih? Ini karena yang ngundang sholat ini Allah. Jadi kalau dari undangan dari raja biasa, tapi yang undang ini Allah. Betapa kita nggak seneng kita tuh berdiri berlama-lama dilihat oleh Allah, masya Allah. Itu orang sepuh yang mengatakan, Pak. Orang sepuh. Kalau di lingkungan kita itu rata-rata jok suwe-suwe. Oh ya, orang ayat aja. Di sini 1 juz nih Pak semalam nggih. Alhamdulillah. Di Temboro, jenengan pernah ke Temboro nggih? Magetan itu santrinya, waduh, puluhan ribu, banyak sekali santrinya. Di sana dibagi 5. Jadi tarawih itu ada 5 kapling Pak, 5 area. Yang di sana yang merasa tarawihnya pengen rada cepet di kapling A. Kemudian yang kedua yang kepingin selesai 1 juz dalam 1 tarawih di kapling B. Ada yang pengen 5 juz, 10 juz, ada yang pengen 30 juz di kapling ngoten Mbah, di Tembor sampai sekarang. Itu santrinya dari seluruh dunia itu. Dan jenengan tahu yang ikut kapling 30 juz itu jumlahnya ribuan Pak, ribuan. Semalam selesai Pak, masya Allah. Sampai waktu sahur diwawancarai, apa yang membuat jenengan kok betah? Bukan soal betah atau tidak. Orang kalau di situ sudah ditiupkan rasa cinta, Rahman-Rahimnya Allah sudah tertiup dalam diri kita. Ya Allah, saweneng. Nah, niki lho sing abad Pak, abad. Jangankan mendengarkan bacaan Quran yang begitu lama, kadang-kadang kita dengar adzan aja masih sing kosek tala, santui sik lah. Nah ini ya. Kalau semua aktivitas yang mendekatkan kita, yang menunjukkan pendekatan kita, cinta pada Allah kita lakukan, maka jangan lupa, ya Allah, rasa nikmat ibadah ini sudah saya rasakan ya Allah. Maka jenengan langitkanlah doa-doa terbaik itu. Kalau kadang-kadang kalau sudah muncul rasa cinta, kita mau doa itu malu Pak. Ya Allah, mau minta kok malu ya. Karena apa? Karena setiap hari sudah sangat dekat, enak hubungannya itu. Silatunya nyambung, sholatnya maknanya dipahami, baca Qur'annya, setiap bacaan yang dibaca itu komunikasi langsung dengan Allah. Memang nggak mudah Pak, nggak mudah, tapi harus dilatih. Jangan biarkan usia kita lewat gitu aja. Pertanyaan saya, jenengan itu usianya sudah ada yang 65 tahun, 50 tahun, ada yang 7 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Artinya jenengan sudah mengikuti puasa selama mulai akil balik sampai saat ini. Betul apa betul? Pertanyaannya, apakah puasa itu berdampak pada kehidupan jenengan, pada kehidupan keluarga, pada kehidupan lingkungan, atau masih biasa-biasa saja? Nah niku, kalau masih biasa-biasa saja, nah, ayo ini mumpung masih awal. Jadi eman Pak, eman. Jangan puasa biasa-biasa aja, ya. Nah, jadi di Temboro kayak gitu Pak. Kemudian di wilayah sini belum ada saya. Biasanya itu ada keliling, pengen tahu di beberapa tempat, kata Pak. Nah, kemudian jamaah sekalian, itu ketika kita pengen menunjukkan rasa cinta pada Allah, minimal setiap kali dengar adzan, setiap kali dengar bacaan Quran, ya Allah, bahkan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti itu, gitu ya. Nah, yang kedua, Ramadan itu penuh cinta. Cintanya siapa? Cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah pada kita jangan ditanyakan lagi. Masya Allah, Rasulullah itu sangat merindukan kita. Kan ada satu riwayat itu ya, habis subuh seperti ini, Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, saya itu merindukan seseorang, saya tuh kangen sama seseorang. Semua sahabat langsung terdiam. Ya Rasul,
Siapa yang kau rindukan itu? Bukankah kami setiap hari membersamaimu ya Rasul? Siapa ya Rasul? Masa kami tidak bisa membuatmu melupas kerinduanmu ya Rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, engkau setiap hari hidup bersamaku. Bukan antum yang saya maksud. Anda semua itu sahabatku, bal antum ashabi. Sahabatku setiap hari hidup bersamaku, pasti nanti akan bersamaku di surga. Tapi yang saya rindukan ini adalah seseorang, sekumpulan orang, umat yang dia tidak pernah melihatku, tidak pernah bertatap muka denganku, tidak pernah langsung berjuang bersamaku, hidup ribuan tahun setelah kita wafat, tapi dia itu selalu menyebut-nyebut namaku, dia rindu padaku, dia kangen padaku. Dan orang-orang seperti ini nanti akan saya mintakan doa pada Allah untuk berkumpul bersama aku di surga. Dan orang itu adalah umatku. Gitu loh Pak, Rasulullah sampai nangis loh Pak, menyebut nama kita tuh Rasulullah nangis sampean. Ummati, ummati, kita dirindukan. Jangan bayangkan betapa Rasulullah cinta sama kita, tapi bagaimana kita menunjukkan cinta pada Rasulullah? Ya sering sebut namanya, mengikuti sunnahnya. Banyak hal yang di dalam kehidupan yang paling kecil, turunkanlah kurikulum apa yang dilakukan oleh Nabi, baik itu di puasa atau di luar puasa, dalam rumah tangga, hubungan sama istri, sama anak, sama lingkungan. Kalau kita cinta pada Rasulullah, maka kita mesti mencontoh, minimal mencontoh dan sering menyebut-nyebut namanya. Allah aja bersalawat padanya, malaikat bersalawat padanya, semesta raya ini bersalawat padanya. Masa kita yang dirindukan, kita yang sudah didoakan untuk berkumpul dengan beliau, kita nggak pernah sebut-sebut namanya? Ini kan aneh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat, sholawat. Wah, kalau kita berselawat satu kali, Allah itu membalas 10 kali selawat. Ayo, tunjukkan cinta kita pada Rasulullah, apalagi di Ramadan ini. Wah, kalau kita itu bahas Rasulullah nggak habis Pak ya, nggak habis. Jadi kalau kita itu bukti cinta pada Rasulullah, ya mengikuti sunnah-sunnahnya, suka bersolawat, mencintai apa yang Rasul cintai, mempelajari sirahnya, bagaimana Rasulullah itu berpuasa. Kemudian harus punya cita-cita bertemu Rasulullah. Minimal kalau belum pernah ke tanah suci, jenengan ada kerinduan untuk berdoa di Raudhah, di taman surga yang di dekat makam Nabi. Ya, berdoalah ya. Ini Ramadan istimewa, istimewa. Ya. Oke, yang ketiga, Ramadan ini melahirkan cinta pada diri kita sendiri. Kata Allah, sesungguhnya aku tidak pernah berbuat dolim pada manusia, pada hambaku. Mereka sendiri yang berbuat dolim padanya. Sudah tahu ini nggak boleh, tapi masih dilarang, masih dilanggar gitu ya. Sudah tahu ini banyak mudaratnya, tapi masih dilakukan. Nah, Ramadan ini ayo jadi titik balik jamaah sekalian, transformasi. Kalau apa namanya, kita ibaratkan kupu-kupu, kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu jadi ulat, kemudian jadi kepompong, dan ketika waktunya tiba mereka akan menjadi kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, dia puasa 21 hari. Untuk menjadi kupu-kupu itu harus puasa dulu selama 21 hari. Nah, ibarat kata kita itu nanti di Ramadan ini, kita nanti setelah Ramadan, insya Allah kita akan benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Allah sudah menyiapkan semua fasilitas, ampunan, ya, penghapusan dosa-dosa yang lalu, ya, rezeki, oh ya, obat dari segala obat, dilengkapi di Ramadan.
Ayo mau nyari obat apa? Baca tuh Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Obat. Obat itu jangan dibayangin obat sakit saja. Obat ekonomi. Oh, gimana ya? Gimana memperbaiki ekonomi di Ramadan ini? Cari di Quran. Ada. Anak sulit dikendalikan. Cari di Quran. Oh, ini caranya. Ada. Semua ada. Makanya ini saat tepat untuk kembali Quran. Masalah jenengan apa? Ambil Quran. Ya Allah, masalah saya rasakan berat ya Allah. Tapi semuanya jadi mudah ketika berhadapan denganmu ya Allah, karena Engkau yang serba membolak-balikkan hati, yang menenangkan hati saya ya Allah. Bimbing untuk membaca Quran ya Allah. Baca Pak, tenang hati itu. Betul apa betul? Oh, ini tasik urip nggih. Oh, ini kuatir deng. Nah, kemudian yang kelima, Ramadan ini melahirkan cinta kepada orang tua. Nah, sinten sing Ramadan biasanya itu sebelum Ramadan pulang, yo nyekar, telepon ibu, bu, maaf lahir batin nggih bu, sungkem. Atau tiap malam telepon, bu, mumpun buka nopo, sahur nopo bu. Masa Pak, kita tuh nggak sempat-sempatnya telepon orang tua kita untuk hanya menanyakan, bu, sudah makan apa bu, pakai lauk nopo bu. Pertanyaannya, bapak-bapak yang pun senior, saya tanya, kalau anaknya itu telepon hanya sekedar bertanya, mungkin basa-basi bagi dia, ya ampun sahur ta, ya ampun buka, oh wis nak. Pertanyaannya, kita seneng apa seneng? Seneng Pak, seneng. Pengumuman orang tua itu kalau setiap hari ditelepon, apalagi sudah maaf pangapunten sudah sepuh, kemudian ditelepon untuk ditanyakan gimana Pak, sudah buka puasa, sudah sahur, setiap hari merasa diperhatikan, seneng Pak, seneng. Jangan sampai kita nggak sempet, apalagi rumahnya jauh. Eman, nggih, eman. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, ya Allah, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Harus diselipkan doa itu. Kalau nggak bisa ketemu, minimal video call, supaya apa? Yang namanya orang tua pasti senang melihat wajah anaknya. Pak, kalau saya diusir dulu Pak karena nikahnya nggak dapat restu misalnya, wah, jangan khawatir Pak. Yang namanya orang tua itu sudah diselipkan, sudah ditiupkan sifat Rahman Rahim untuk anaknya. Gak mungkin nggak ada bekas orang tua, gak ada. Mau anaknya kayak apapun, itu anak saya, pasti masih ada kasih sayang, itu pasti. Terus gimana caranya Pak? Nanti ketemu saya tak ajari ya. Nah, ayo, ini momentum Ramadan. Pertanyaan saya, jenengan ketika Ramadan sahurnya di rumah itu sahur sendiri atau bersama keluarga? Ketika bersama keluarga rasanya nikmat apa nikmat sekali? Nikmat sekali Pak. Ini loh, cinta itu seperti itu loh. Tapi jangan lupa, jangan hanya masakan sudah siap di meja, kemudian ayo kita makan bersama. Itu bagus, tapi jangan lupa, ayo kita doa bersama. Ya Allah, terima kasih atas rasa cinta yang telah Engkau tiupkan kepada kami semuanya ya Allah. Terus doain lagi, ya Allah harmoniskan kami, ya Allah bimbing kami ila jannah, sampai di surgamu nanti. Ya Allah, itu sahur rasanya ya Allah, oh enak Pak, oh enak. Saya masih punya anak kecil, kalau jam-jam sahur itu ikut berbuka Pak, ikut berbuka. Kadang-kadang jam 2:30 itu mamanya mandi dulu supaya ketika sahur kita benar-benar fresh, nyaman gitu. Ayo kita doa. Ayo sekarang ada yang berdoa, dia yang memimpin doa. Umur sekarang baru 3 tahun, dia yang memimpin doa. Allahumma firli dunubi, anak kecil Pak. Dan yang membuat saya itu
Ya Allah, anak kecil saya nggak pernah ngajarin Pak. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ayah saya banyak project lah. Ya Allah, didongakno arek cilik yang nggak punya dosa. Ya Allah, insyaallah. Maka yang belum, ayo anak-anak diajak sahur bersama dan jangan lupa doa bersama supaya kebekuan komunikasi selama ini cair, ya, cair. Dan yang terakhir, Ramadan itu menumbuhkan cinta, tidak yang pertama cinta pada Allah, yang kedua cinta pada Rasulullah, yang ketiga cinta pada diri sendiri, yang keempat cinta pada orang tua, dan yang kelima adalah cinta pada sesama. Tadi subuh ayatnya dibacakan oleh imam kita. Kemudian di ayat yang lain adalah Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadi. Katakanlah sungguh aku melapangkan rezeki, kata Allah, aku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan. Kita itu loh Pak, di Ramadan ini bukti cinta itu kadang-kadang kita tuh nyiapin makanan, kadang-kadang di luar Ramadan kita tuh nggak ingin ngasih ke orang lain. Sampai kita sampai nyari-nyari loh, satu box taruh mobil, kita sampai rela-rela di perempatan ngasih. Ini kalau nggak Ramadan nggak ada, betul ya? Jarang kita temui kecuali Jumat. Nah, ini loh hebatnya Ramadan itu. Kita tuh berlomba-lomba untuk ngasih ke orang lain. Dan kata Allah, aku yang akan menggantinya. Kalau di hari biasa dikali 10, maksimal dikali 700, tapi kalau di Ramadan itu urusanku. Di sebuah majelis Pak, saya ngomong seperti ini soal infak ini. Pas taraweh Pak, jamaahnya penuh. Kemudian ketika sholat Jumat juga, kemudian setelah selesai dihitung oleh panitia. Wah, ternyata orang yang sebelumnya itu sodakohnya itu 50.000, langsung ada Pak yang buka dompet itu dikasihkan semua, plung gitu. Panitianya lapor, Ustaz, Masya Allah infak hari ini eksponensial. Maksudnya apa eksponensial? Biasanya 1 juta Ustaz, 750 juta, iki naik puluhan kali lipat. Masya Allah, puluhan kali lipat. Nah, ayo Pak, Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan berinfak. Rasulullah kalau bulan Ramadan, di luar Ramadan Rasulullah itu sangat dermawan, tapi ketika Ramadan Rasulullah itu infaknya seperti angin, gak dipikir, dicontoh semua jamaah, semua sahabat, sehingga sahabat-sahabat terdekat beliau semuanya kaya, gak ada yang miskin, mereka Pak kaya semuanya. Makanya di sana sekarang dipakai standar 11 bulan mereka kerja habis-habisan, semua dikumpulkan dihabiskan dalam 1 bulan Ramadan ini. Jadi kan kalau umroh Ramadan, pernah umroh Ramadan ya? Orang itu berebut, ayo nama aku. Oh itu sudah ikut saya loh. Oh sampai rebutan Pak. Sampai kalau ikut ke rumahku, tak tambahi 200 real. Bayangin Pak, 400.000. Nak nang omahku, bukan nang omahku, tak tambahi. Ayo, bersaing mereka Pak. Dasar orang Indonesia Pak, mukimin. Wah kesempatan iki ya, pindah-pindah siji nang kono, mari pindah rono mana. Ayo, nak 5 tempat lumayan. Ngoten Pak, mereka berlomba-lomba. Ayo, yang punya harta, kita benar-benar siapkan untuk Allah. Jangan sebagian, jangan sisihkanlah sedikit rezekimu. Saya nggak setuju ini, nggak setuju. Karena redaksi di Quran itu, dan sisihkanlah sebagian rezekimu. Sebagian rezekimu. Mengapa kok sebagian? Karena ketika itu diberikan langsung eksponensial balasannya, bukan sedikit demi sedikit, enggak eksponensial itu enggak kepikir naiknya gitu loh. Jangan sedikit rezekimu, apalagi untuk membangun kayak gini, jangan sedikit rezeki, sisi kanan sedikit, ya sedikit Pak. Nonton ya. Jadi jamaah sekalian, ayo kita munculkan, kita tumbuhkan Ramadan ini dengan penuh cinta, ya. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya. Cinta pada Allah itu coba
kita terus berlatih bagaimana kita itu bergetar ketika disebut nama Allah, disebut kitab Allah, Al-Quran dan sebagainya, kita ada getaran di sana. Sering-seringlah lihat Hafid cilik ya, sering-seringlah lihat itu. Kalau jenengan lihat ada anak yang buta, mereka bisa menghafal Quran, kalau di situ masih belum bergetar, jenengan mesti banyak istighfar, Pak. Benar, harus banyak istighfar, karena hal seperti itu masih belum menggetarkan kita. Dan kemudian Ramadan ini full fasilitas, semuanya ada, komplit. Kalau semua fasilitas sudah disediakan seperti ini, belum membuat kita baik. Allah itu harus kasih fasilitas apa lagi? Butuh berapa Ramadan lagi jenengan? Ya, maka ayo jadi titik transformasi hidup bagi kita. Wes, mulai hari ini ya Allah, fokus kerja ya kerja. Tapi bagaimana di sela-sela pekerjaan, di sela istirahat, kita balik. Kita buktikan kedahsyatan Ramadan ini, Pak. Buktikan, harus dibuktikan. Karena kalau enggak, dia juga akan berlalu begitu saja. Jenengan selepas Ramadan juga begitu saja. Tahun depan Ramadan, iya begitu lagi. Eman. Tapi kalau Ramadan ini kita totalitas mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai diri sendiri itu, ya Allah terima kasih ya Allah masih hidup, ya Allah terima kasih ya Allah tangan ini masih bisa bergerak, ya Allah mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa merasa, ya Allah masih bisa berucap. Coba nek sariawan kabeh, jantung masih berdetak, kaki masih bisa melangkah, ginjal masih bisa memompa. Masya Allah, sadar itu, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, terus seperti itu ya. Kemudian mencintai orang tua, ya Allah, karena orang tua adalah ridha Allah, tergantung ridha orang tua. Ini ayo kita tumbuhkan kecintaannya, kemudian mencintai sesama, dibuktikan dengan zakat fitrah. Jangan nunggu zakat fitrah, tapi kita berbagi setiap hari, memberikan buka puasa, itu bukti cinta kita pada sesama. Dan bukti yang lain adalah setiap ketemu orang lain yang ada itu hanya rasa cinta, Raufur Rahim. Karena Rasulullah itu untuk hambanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Rasulullah itu melihat siapapun, mau musuh, mau kawan, mau lawan, yang ada adalah rasa cinta, Raufur Rahim. Kita juga sama, melihat orang lain jangan ada rasa benci, tapi ya Allah ada rasa cinta. Kalau itu yang muncul, kalau itu yang tumbuh, maka insya Allah di akhir Ramadan la'allakum tattaqun benar-benar bisa kita raih bersama. Terima kasih, pangapunten, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.